baru-baru ini digaungkan konsep metaverse. Kami ada sebuah inovasi yang akan menaungi semua aplikasi yang ada di pemerintah Kota Makassar. Itulah kami mengambil nama kami. Termin itu adalah Sebar Army to Expert Information. Sebuah tim untuk bagaimana bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pemkot Makassar baru-baru ini menggaungkan konsep metaverse yang rencananya akan diterjemahkan ke dalam program-program yang terintegrasi di lintas satuan kerja perangkat dinas. Namun, di tengah proses ini, beberapa pertanyaan mendasar dimunculkan. Misalnya saja, seberapa siap perangkat pendukung Makaverse ini? Mumpunikah jaringan internet di Kota Makassar? Atau seberapa siap sih manpower di pemerintahan Kota Makassar? Untuk itu, kali ini saya bersama Bapak Mahyudin, SSTP MAP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kota Makassar, akan berbincang santai terkait program Makaverse. Sudah ada di samping saya Pak Mahyudin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ini sudah berkesempatan untuk berbincang. Kita kali ini akan berbincang di warung Diskominfo pemerintah Kota Makassar yang di daerah langsung oleh Kominfo. Bisa cerita sedikit ini warung? Ini adalah operation room, kalau kita kenal dengan war room. Ini ada pada zaman periode pertama dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Sekitar tahun 2015 beliau menginisiasi untuk membangun war room ini yang bertujuan untuk bagaimana memantau Kota Makassar dari segi pemanfaatan CCTV. Dalam war room ini selain CCTV kami pantau juga ada operator 112 yang call center 112 yang merupakan salah satu nomor panggil darurat yang dimiliki oleh pemerintah kota, di mana masyarakat ini bisa menghubungi 112 apabila ingin dilayani terkait kegawat daruratan, ingin menyampaikan permasalahan, keluhan, mencari informasi, terus hal-hal yang perlu ada keterlibatan pemerintah di dalamnya. Kayaknya kalau Center 112 ini menjadi hotline paling sibuk ya. Iya, betul. Ini yang paling sibuk di Kota Makassar. Ini beroperasi 24 jam. Beroperasi 24 jam, sama dengan pemantauan CCTV ini beroperasi 24 jam. Jumlah personil yang menjadi operator di Jumlah personil yang menjadi operator di 112 ada sekitar 10 orang nih. Iya. Totalnya shift-shiftan mereka. Ada yang sampai sore, malah 8 jam mereka shift. Jadi melayani warga Kota Makassar selama 24 jam yang ingin menyampaikan keluhan dan mendapatkan informasi. Baik, mungkin kita mengambil tempat untuk berbincang tentang program Makaverse. Pak Mahyudin, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi di Kota Makassar, baru-baru ini digaungkan konsep metaverse oleh Pemkot Makassar. Menurut Pak Kadi sendiri nih, bagaimana potret kemajuan dunia komunikasi dan informasi di Kota Makassar? Seperti support system yang mendukungnya itu sejauh ini seperti apa? Sejauh ini untuk dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar sekaitan dengan program yang diluncurkan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 15 Maret kemarin pada saat rapat koordinasi khusus sekaitan dengan Makassar menuju Metaverse. Kami selaku Dinas Kominfo yang merupakan leading dari kegiatan ini yang pasti akan kami menghandle semua SKPD bagaimana bisa aktif terlibat dalam Makaverse ini. Makaverse itu Makassar menuju Metaverse, Kota Metaverse. Perlu kita ketahui kalau kami di Kominfo ini dalam hal segi sarana prasarana untuk sementara memang ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi dengan keadaan yang sekarang untuk menjadi langkah awal membangun fondasi Makaverse ini kami bisa. Kami akan usahakan. Optimis ya. Optimis ya. Kalau
Saya dengar dari obrolan dari Pak Sekretaris Daerah Kota Makassar, setiap satuan kerja perangkat dinas diwajibkan untuk memunculkan program inovasi. Iya. Kalau Diskominfo sendiri, inovasi apa sih yang dirancang untuk menjawab konsep Makaverse Iya. itu? Inovasi yang kami keluarkan dalam hal menjawab dari konsep Makaverse ini, ya, kami ada sebuah inovasi yang akan membuat satu platform besar untuk menaungi semua aplikasi yang ada di pemerintah Kota Makassar. Itu ada 76 aplikasi yang ada sebelum Rakorsus. Ya. Pada saat Rakorsus kemarin ada kurang lebih mungkin ada sekitar 200-an lebih ya. 200-nya di sekitar 200-an lah. Nanti aplikasi ini kami akan naungi dalam satu bentuk platform yang kami namakan Androng. Androng itu bahasa Makassar artinya induk. Ya, tetapi akronimnya adalah Application Unification Real Time on Government. Penggabungan aplikasi secara real time pada pemerintah yang terintegrasi lintas SKPD. Ya, lintas SKPD. Jadi yang kedua, kenapa kami mengeluarkan inovasi seperti ini, karena ini juga sekaitan dengan amanat dari Perpres 95 tahun 2018 sekaitan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang harus dalam satu pemerintahan itu aplikasi itu tidak boleh terlalu banyak. Ya, istilahnya walaupun aplikasi itu harus jumlahnya sedikit, tetapi dia kaya fungsi. Ya, betul. Ya, jumlah sedikit dan kaya fungsi. Maka dari itu mungkin kami ke depan akan menggabungkan aplikasi-aplikasi yang ada dalam SKPD, sehingga aplikasi yang memiliki kemiripan fungsi itu akan kami satukan. Ya, seperti di bidang pendapatan. Ya, bidang pendapatan kan bukan cuma Bapenda yang memiliki pendapatan. Ada beberapa SKPD yang memiliki pendapatan. Ini mungkin kami gabungkan semua dalam satu aplikasi khusus pendapatan. Yang kedua, dalam hal pelayanan pelayanan administrasi kependudukan, ya mungkin ada khusus mengenai administrasi kependudukan. Yang kedua, pelayanan mengenai informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu mungkin ada, dan izin-izin juga yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, kami juga akan satukan dalam satu platform dengan mereka memilih. Iya. Diskominfo sendiri memang menjadi leading sector di program Makaverse ini. Kalau inovasi-inovasi sendiri dari Diskominfo, saya dengar ada CHANI, Cyber Army itu expand itu seperti apa? Ya, CHANI itu adalah, kami istilahkan, kalau CHANI itu bahasa Bugis. Ya, kalau tadi Androng itu bahasa Makassar, CHANI itu kami menggunakan bahasa Bugis. Kami ambil filosofinya bahwa CHANI itu seperti madu. Ya, Diskominfo selain menangani bidang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, kami juga menangani bidang kehumasan dalam hal komunikasi kepada masyarakat. Public relation itu harus kami bangun. Dalam membangun public relation, kenapa CHANI kami memasukkan sebagai filosofi? Karena kami berharap CHANI ini, bentukan inovasi kami ini, bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Dan madu itu memberikan yang terbaik. Ya, madu itu bisa memberikan yang terbaik. Yang kedua, madu juga itu kalau ada orang sakit, itu bisa menyembuhkan. Nah, informasi juga yang tidak baik ini kita bisa perbaiki. Kita bisa memberikan, oh ini informasi tidak baik, ini informasi hoax, ini informasi tidak benar, ini informasi yang perlu disebarkan. Nah, itulah kami mengambil nama CHANI. Tetapi selain itu akronimnya ada. Akronimnya itu adalah Cyber Army to Expand Information. Kami akan membentuk Cyber Army, sebuah tim ya, untuk bagaimana bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat. Selain menyebarkan informasi juga, kami mengharap tim ini nantinya bisa memantau informasi yang berkembang di masyarakat.
isu-isu apa yang Ya. berkembang di masyarakat. Jadi dia kayak semacam duta cyber. Iya, duta cyber. Kota Makassar. Bisa juga kita istilahkan polisi medsosnya Kota Makassar. Betul sekali. Ah. Karena dunia hypermedsosan ini saya pikir cukup heboh dengan Iya. wacana metaverse. Nah, Banyak ini gosip-gosip netizen atau di masyarakat awam bilang kayak begini, Pak Kadis, wifi aja dulu deh yang digratisin. Pemkot Makassar ini kayak ngadi-ngadi kalau istilahnya orang Jawa, Makaverse ini wifi aja dulu yang digratiskan. Seberapa persen sih wifi free wifi di Makassar saat ini? Untuk Kalau saya melihat data terkini 60 titik free wifi ya di Kota Makassar tanpa paspor langsung akses. Nah, kita ketahui kan ada 3,7 juta pengguna aktif internet, jaringan internet di Sulawesi Selatan yang terbesar di Kota Makassar. Nah, ini dianggap pede banget nih Pemkot Makassar, baru 60 titik wifi gratis sudah mau Makaverse. Menurut Pak Mahyudin sendiri seperti apa? Ya, memang masyarakat itu ya begitu pemerintah Kota Makassar mengeluarkan program yang terbaru mengenai Makaverse, namanya program itu pasti akan terbagi dua. Betul. Sisi opini orang. Iya. Ya, ada opini yang menganggap bahwa ini adalah hal yang baik. Betul. Ada yang menganggap bahwa ini adalah opini hal yang mustahil dilaksanakan. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang mustahil. Ya, walaupun kami dari Dinas Kominfo Kota Makassar untuk titik wifi gratis kami baru siapkan sekitar 60 titik, tapi kami akan tetap kembangkan. Masih di-update ya? Masih kami akan tetap kembangkan titik wifi ini terkhusus di wilayah-wilayah publik yang ada dalam wilayah Kota Makassar ini. Ya, kami juga menyampaikan kepada SKPD ya, kalau karena SKPD kan jaringan internet di SKPD juga itu ada, masing-masing SKPD itu ada. Ya paling tidak SKPD ini bisa ya kalau hari Sabtu, hari Minggu ya digunakanlah sebagai selain, karena kan kita tetap layanan internet itu tetap ada waktu pun Sabtu Minggu, walaupun hari libur, walaupun malam tidak bekerja, tetap layanan internet itu tetap ada. Nah, maka dari itu kami sampaikan ke SKPD yang ada di balai kota maupun di luar balai kota ya tetap aktifkan. Ya, masyarakat sekitarnya itu bisa menggunakan. Ya, memang kami juga dalam hal ini menyampaikan kepada provider yang ingin mengembangkan bisnisnya di Kota Makassar ya, dalam hal bentuk kami menggalakkan bentuk CSR mereka. Ya, ada beberapa provider yang masuk mengajukan permohonan untuk izin untuk bisa mengembangkan layanan internet di Kota Makassar ya. Kami minta juga ya paling tidak partisipasi CSR-nya. Siapkanlah minimal 10 titik wifi gratis yang mereka harus siapkan dalam space public. Dari 60 itu setiap bulan bahkan setiap bertambah ya. Karena ini bagian dari era keterbukaan informasi, kita juga ditopang oleh payung hukum yang mensyaratkan semua pemerintah daerah atau pemerintah kota itu memberikan informasi yang benar kepada warganya. Nah, dan ini juga harus disupport dengan anggaran. Untuk Pemkot Makassar sendiri mumpuni tidak untuk mendorong Makaverse ini? Ya, untuk kami di Dinas Kominfo ya, karena kami tetap walaupun ada keterbatasan, tetapi kami harus maksimalkan sumber daya yang ada, maksimalkan anggaran yang ada sehingga program Makaverse ini bisa berjalan. Ya, karena kalau kita berbicara persoalan anggaran di instansi manapun pasti kalau berbicara anggaran selalu tidak ada yang berkelebihan, selalu pasti ada kurang di saya. Tinggal mensiasati tinggal kita mensiasati dalam hal kira-kira untuk pengembangan ini apa yang dulu harus kita efisienkan, apa dulu harus kita siapkan. Ya, kami di Dinas Kominfo selain dua inovasi itu dalam hal menyambut Makaverse ini, kami juga sementara mau menyusun blueprint dari pengembangan kota Metaverse. Ya, karena dasar awal
ini harus ada blueprint dulu supaya arahnya jelas. Ya, betul sekali. Arah jelas untuk pengembangan metaverse ini. Ya, dari blueprint itu tentu akan ada payung hukum, baik itu bersifat perwali kah atau bersifat perda, untuk bisa bagaimana kebijakan pemerintah kota dalam hal Makaverse ini, Makassar menuju kota metaverse ini bisa jalan, bisa direalisasikan. Rilis survei terbaru dari salah satu lembaga survei tingkat kepuasan publik Kota Makassar untuk pemerintah Kota Makassar itu tembus 80%. Tapi ternyata masih banyak warga yang justru tidak mengerti beberapa konsep dan program dari pemerintah Kota Makassar. Menurut Diskominfo sendiri, di mana sih kelemahannya? Ya, memang kalau dari segi sosialisasi masing-masing SKPD sudah mensosialisasikan program tersebut ya kepada masyarakat. Hanya ya kecenderungan bukan juga kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Ya, dari pemerintah juga kami akan tetap berusaha memberikan edukasi. Edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Maka dari itu, selain CAN itu, PPID yang sudah terbentuk, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing SKPD yang sudah terbentuk ini, kami galakkan supaya setiap PPID ini bisa menyampaikan program-program yang sudah dilaksanakan, akan dilaksanakan, dan rencana akan dilaksanakan bagaimana. Itu harus dipublish. Dipublish baik itu melalui media cetak, media elektronik, media online, media sosial, dan media lainnya. Nah, kan Bapak Wali Kota juga sudah memberikan warning kepada seluruh SKPD untuk bagaimana media sosial ini aktif. Ya, paling tidak kami sampaikan dalam setiap SKPD paling tidak ada 5 informasi yang mereka harus share setiap hari kepada masyarakat. Harus mereka share. Dan mereka juga harus bagaimana masyarakat bisa aktif mengikuti media sosial yang dimiliki oleh SKPD. Karena pembangunan yang baik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam program. Tidak menjadi bagian yang terpisah dari apa yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Baik Pak Kadis, makasih ini sharing-sharingnya. Terakhir closing statement untuk semua warga Kota Makassar yang nonton. Kami selaku Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, mari kita selalu mendukung program dari pemerintah Kota Makassar, karena setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar tujuannya adalah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Makassar, bagaimana bisa membuat Kota Makassar menjadi 2 kali tambah baik, menjadi 2 kali lebih baik lagi. Jadi itu kami harapkan setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, mari kita sosialisasikan. Kalau kita tahu, rugi di kita, mari kita sampaikan kepada tetangga, keluarga, dan seluruh masyarakat. Mungkin itu.